Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Saine Patinama diprediksi bakal langsung jadi starter gantikan Pratama Arhan yang mainnya jelek parah diduga gara-gara bergaul dengan para selebgram. Melihat performa Pratama Arhan yang menurun, memainkan Saine bisa jadi opsi terbaik di sisi kiri. Saine juga tampil reguler bersama tim asal Norwegia Viking FK. Admin sudah menebak bahwa Pratama Arhan akan menurun semenjak nikah dengan Zize Azizah, karena lingkungannya jadi selebgram. Gak fokus lagi main bolanya. Menuju tengah, Shin Tae-yong bisa memainkan Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Arkan Fikri. Klok bisa bertugas sebagai gelandang bertahan dan memutus serangan dari lapangan tengah. Namun dia juga bisa membaca permainan dan membantu serangan saat dibutuhkan. Kambuaya tampil solid di leg pertama lalu meski turun dari bangku cadangan menggantikan Mark Klok. Sementara Arkan memiliki menit bermain yang banyak di Arema Football Club. Dia juga sudah dipantau oleh Shin Tae-yong sejak timnas U20 Indonesia dan menunjukkan permainan yang meyakinkan di kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu. Akhirnya sadar dan waras juga. Media Vietnam jagokan timnas Indonesia menengah sangat telak lagi. Media Vietnam Bongda Plus memprediksi jalannya laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di leg 2 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka meyakini takkan ada kejutan yang bisa diciptakan Brunei Darussalam sehingga timnas Indonesia bahkan diprediksi menang telak lagi dengan skor 4-0. Ya, timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini pasukan Shin Tae-yong akan bergantian bertandang ke Brunei Darussalam. Jelang duel itu, media Vietnam yakin Brunei Darussalam tetap takkan bisa berbicara banyak dalam menghadapi perlawanan timnas Indonesia. Kans lolos ke putaran kedua pun dinilai sudah sangat besar bagi timnas Indonesia saat ini. Seperti disebutkan di atas, meski harus menjadi tamu, pertandingan melawan Indonesia kali ini tak ada bedanya. Meski tak bermain maksimal, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya masih lebih unggul dari Brunei, tulis Bongda Plus. Yes, alhamdulillah kabar terbaru dari naturalisasi Chirus Margono. Timnas Indonesia makin kuat. Kini Chirus Margono tengah menjalani proses perpindahan kewarganegaraan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Menurut Hamdan Hamadan, yang terpenting status WNI Chirus Margono lebih dulu dirampungkan. Dengan demikian, saat ada pemanggilan timnas Indonesia, Chirus Margono sudah bisa bersiap. Sehingga apabila suatu hari ada ketertarikan dari tim kepelatihan, maka Chirus secara legal dapat membela sambung mantan utusan PSSI itu. Untuk diketahui, proses yang tengah dijalani Chirus Margono bukan termasuk dalam kategori naturalisasi. Chirus Margono menjadi WNI melalui jalur surat keterangan keimigrasian. Jadi sebagai warga negara Indonesia berhak dong untuk mempertahankan kewarganegaraannya, tutur Hamdan Hamadan. Yang ada adalah Chirus dan orang tuanya pergi ke Kanwil, Kumham untuk mengurusi kewarganegaraannya. Dia menambahkan sejatinya pemain berusia 21 tahun tersebut sudah membuka obrolan dengan pelatih kiper timnas Indonesia. Masa mau membela timnas tidak dibolehkan, sambung Hamdan Hamadan. Jawaban sangat bodoh Presiden bola Malaysia usai rumput jelek Malaysia dihujat habis pelatih India dari Kroasia. Sangat konyol. Sebelumnya pelatih India memberikan kritik pedas untuk kandang timnas Malaysia yakni Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
Kami hanya menjalani beberapa sesi di lapangan dan hari ini Jumat, 4 pemain mengalami cedera karena tempat latihan yang disediakan di sini. Stadionnya indah dan fasilitasnya bagus, tapi lapangannya jelek, kata Igor. Tak berselang lama, gantian Ketua FAM Hamidin Amin memberikan kritik balik untuk Igor Stimac. Hamidin menilai bahwa Igor telah melakukan tindakan tidak terpuji karena meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir. Dikutip dari NST, Hamidin bahkan telah melaporkan masalah ini kepada Kailan Chaubey selaku Presiden Federasi Sepak Bola India. Dia tidak profesional, 5 menit sebelum pertandingan berakhir, dia masuk ruang ganti. Saya menelpon Kailan dan mengatakan dia tidak profesional, ucap Hamidin. Hahaha, kasihan. Media Korea Selatan remehkan dan jelekan Vietnam di mata dunia. Sampai disebut kayak gini. Media asal Korea Selatan Start Money Today terang-terangan menyebut timnas Korea Selatan tak mendapatkan manfaat dari laga persahabatan melawan Vietnam. Start Money Today menyebut bahwa laga melawan Vietnam bukan laga yang layak untuk menguji kekuatan Korea Selatan. Bahkan Start Money Today berharap para pemain bintang timnas Korea Selatan tak bermain agar menghindari risiko seperti cedera. Timnas Vietnam berada di peringkat 95 FIFA, namun sebelum datang ke Korea Selatan. Akan sangat tidak efektif membiarkan bintang-bintang yang bermain sepak bola di Eropa bermain dalam pertandingan seperti itu, karena mereka sudah kelebihan beban, tulis Start Money Today.